Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Teman-teman, terkait dengan berita yang viral beberapa waktu lalu, 5 atau 6 hari lalu, di mana kita mendengar ada patung Bunda Maria ditutup terpal oleh beberapa orang. Itu dikarenakan karena pada waktu itu ada puasa ya. Sebetulnya itu adalah informasi yang kita tidak tahu kejelasannya bagaimana, tetapi yang jelas adalah patung Bunda Maria itu ditutup oleh beberapa pihak dan itu dijelaskan lagi oleh Kapolres. Cuma Kapolres di Kulon Progo, Yogyakarta ini memberikan penjelasan bahwa inisiatif patung Bunda Maria itu ditutup itu dari tuannya sendiri atau pemilik patung itu sendiri. Secara logikanya itu tidak bisa diterima karena untuk apa dibangun lalu ditutup, dan seharusnya kan itu dibuka, dijadikan tempat untuk wisata, untuk tempat orang bisa datang, berdoa, dan lain sebagainya. Begitu ya. Tapi Kapolres memberikan penjelasan bahwa patung Bunda Maria itu ditutup karena inisiatif dari tuan rumah. Nah, kita dengarkan pernyataan dari Kapolres ini secara singkat. Setelah itu saya akan ajak kita mendengarkan pernyataan tanggapan dari Romo Deso. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Inisiatif untuk menutup dengan menggunakan terpal tersebut adalah murni dari pemilik rumah doa. Dan yang melakukan penutupan adalah dari keluarga. Dalam hal ini adalah adik kandung dari pemilik rumah doa. Ada berita di mana dikatakan di sini Kapolres Kulon Progo dicopot buntut kasus patung Bunda Maria ditutup pakai terpal. Dan di dalam tulisan ini teman-teman, itu disampaikan bahwa AKBP Moharima Fazarin dicopot. Nah, ini hanya tulisan, saya tidak tahu kejelasannya apa benar ini dicopot atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah tulisan ini terbitkan dan dikatakan bahwa beliau itu dicopot dari jabatannya. Soal kebenarannya, ya kita tunggu saja apakah ini benar atau tidak. Dan ya, yang jelas pihak kepolisian yang punya kapasitas untuk memberitahukan kita. Nah, terkait dengan itu semua teman-teman, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video tanggapan dari Romo Deso. Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Menanggapi pemberitaan tentang ditutupnya patung Bunda Maria di Kulon Progo, saya menjadi tertarik untuk cerita sedikit tentang perjalanan keberimanan saya sebagai seorang Katolik di tengah masyarakat Muslim dan Hindu. Saudara-saudari, sekarang saya berusia 36 tahun dan selama itu pula saya menjadi seorang Katolik. Dalam didikan kekatolikan dari ayah dan ibu di rumah, saya selalu diberi pemahaman bahwa beriman itu artinya saya bergerak dalam ruang lingkup kesadaran akan Allah. Semakin saya beriman, seharusnya semakin saya bertumbuh dalam kualitas-kualitas Allah. Semakin saya beriman, maka seharusnya pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan saya menjadi semakin ilahi. Beriman, saya kemudian pahami sebagai sebuah panggilan pendewasaan, sebagai sebuah panggilan pertumbuhan pribadi dalam terang rahmat Allah. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan sosial dengan mayoritas pemeluk agama Islam dan Hindu. Setiap hari saya mendengar suara azan dari masjid atau dari langgar atau musola. Hampir setiap hari pula, saya mendengar hal serupa dari pura tempat umat Hindu beribadah. Namun, tak ada terbersit sedikit pun dalam diri saya dan dalam diri keluarga bahwa hal-hal itu berpengaruh bagi pertumbuhan iman saya akan Yesus Kristus. Doa, ibadah, puasa yang kami jalani sebagai orang Katolik tetap dijalani dengan biasa tanpa terbersit pikiran terganggu. Yang terjadi justru adalah semakin saya mengimani Yesus Kristus, semakin saya mampu memahami orang lain. Semakin pula saya menghargai ekspresi keyakinan orang lain. Semakin pula saya mengasihi seluruh gerak batin, gerak perasaan, dan pikiran dari mereka yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya sangka demikian juga seluruh umat Katolik di Indonesia. Tidak pernah merasa dan tidak pernah terpikir
bahwa azan yang terdengar di toa atau bangunan masjid dan musola yang bisa dijumpai di mana-mana akan mempengaruhi kualitas relasi dengan Yesus Kristus. Bahkan, misalnya ketika saya hendak memimpin perayaan ibadah Katolik yang bertempat di dekat masjid atau musola, saya kerap mengajak umat Katolik untuk menyesuaikan waktu dengan kebiasaan sembahyang umat Muslim. Alasannya apa? Saya ingin mengedukasi umat Katolik bahwa beriman itu juga berarti tentang kerendahan hati. Beriman itu juga berarti menghargai. Beriman itu berarti tidak saling menista. Beriman itu berarti memberi ruang bagi orang lain. Jika Allah yang kita imani saja memberi hujan pada orang baik dan juga kepada orang jahat, lalu mengapa kita yang mengimani Dia malah menyingkirkan orang jahat supaya tidak dapat hujan? Selain itu, saya ingin mengedukasi umat beriman Katolik bahwa untuk apa kita beribadah, untuk apa kita berpuasa, tetapi hati kita mengumpati orang lain, dan kita sedang membara panas dengan kebencian pada pihak lain. Untuk apa ibadah dan puasa yang seperti itu? Ibadah yang demikian, saya sangka hanya setan yang akan menyukainya. Semakin beriman, maka watak kita semestinya memiliki atau mengandung kualitas-kualitas ilahi dari Allah sendiri. Nah, untuk rekan-rekan Katolik, saya kerap juga berbagi peneguhan. Tantangan beriman selalu akan ada, dalam bentuk apapun, kecil ataupun besar. Tetapi ingatlah bahwa kita beriman bukan untuk terhindar dari semua tantangan dan kesulitan. Dengan beriman justru kita berjuang bagaimana menghadapi tantangan atau kesulitan, tetapi tanpa harus menginjak-injak kemanusiaan. Beriman itu tidak boleh menginjak-injak kemanusiaan. Beriman tanpa harus mempropaganda kebencian, menghasut permusuhan, dan lain-lain. Rumah ibadah orang Katolik harus menjadi ruang di mana suara pengampunan itu digaungkan, suara penghargaan diperdengarkan, suara kedamaian diperjuangkan. Rumah ibadah Katolik harus menjadi ruang di mana orang mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Harus menjadi ruang di mana orang melihat wajah Tuhan, dan tidak boleh menjadi ruang di mana orang-orang justru cari muka di hadapan Tuhan. Baik teman-teman, itulah cuplikannya teman-teman, dan Anda bisa menonton di channelnya Romo Deso ini, dan itu masih panjang sekitar 13-an menit, dan itulah tanggapan beliau di mana kita menyaksikan dia mereaksi dan sharing tentang imannya, di mana poin pentingnya adalah dia menceritakan bagaimana kehidupannya dulu yang dipenuhi dengan lingkungan yang tidak seiman dengan dia, tapi poinnya adalah setiap kali dia bersekutu pada Tuhan, ketika bertemu dengan tempat ibadah orang lain, itu sedikit pun tidak mempengaruhi pertumbuhan iman dan cinta kasihnya kepada Tuhan. Seharusnya pihak sebelah itu seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Romo ini. Dan Romo Deso juga ungkapkan bahwa kalaupun itu terjadi, biarlah itu menjadi satu pelajaran, karena iman orang Kristen itu pasti tidak akan terlepas dari setiap tantangan. Yesus sendiri mengatakan ya, kamu akan dibenci oleh banyak orang, tetapi percayalah, Tuhan adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Iman orang Kristen tetap teguh dengan adanya kejadian ini. Salam kasih dari kami, dari Kristen yang menjadi murid Tuhan Yesus. Salam untuk kita semua.